Selanjutnya kita langsung ke Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Maknanya yaitu mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi penciptaan langit dan bumi, yang mana hal tersebut hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh ulil albab. Di sini kan tadi Mbak Giva udah ngejelasin apa sih ulil albab itu. Ada yang masih ingat nggak ulil albabnya itu apa? Orang-orang yang berpikir. Apa? Ya, Vanessa, kamu yang baca Nes. Orang-orang yang berpikir. Berpikir apa? Kritis. Ya, nah itu banget. Ulil albab adalah orang-orang yang berpikir kritis dan memiliki hati nurani. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maknanya yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yaitu meninggalkan larangan-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya dalam kondisi apapun. Selanjutnya isi dan kandungan Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 191. Yang pertama itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga bisa menghasilkan hikmah, manfaat dan juga maslahat atau berpikir secara sebenarnya tanpa tujuan semata. Yang kedua itu cuma tanda-tanda kebesaran Allah SWT hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan juga berada di antara yang disebut dengan ulil albab. Nah yang ketiga, semua ciptaan Allah SWT memiliki manfaat. Tidak ada makhluk yang diciptakan tanpa makna, tapi ke semua manusia dan semua hatinya. Seperti para ulil albab sendiri, yaitu ditandai dengan selalu mengingat Allah SWT dalam kondisi apapun, senantiasa memikirkan ciptaan Allah SWT dengan segala kemampuan, sehingga mereka yakin tidak ada ciptaan Allah SWT yang sia-sia. Dan yang terakhir, ulil albab juga melakukan pemikiran yang kritis, objektif, dan seimbang terhadap suatu hal, yang sehingga si pemikirannya tidak membuat pihak lain ragu. Segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selanjutnya ada hadis tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Ibnu Abbas berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah SAW berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur, tak malah di bawah sepertiga malam terakhir, beliau sudah melihat ke langit lalu beliau membaca Quran surat Al-Imran ayat 190. Lalu beliau berwudu dan bersihkot. Kemudian sholat 11 rakaat. Setelah Bilal mengumandangkan azan, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Lanjut aja. Kandungan makna hadis. Yang pertama, Rasulullah adalah seorang hamba yang sangat rajin beribadah.
keadaan alam semesta. Yang ketiga, memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Kan kalau kehidupan manusia itu tergantung pada alam ya. Maksudnya itu alam itu kayak air, tanah, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Kalau misalnya kita makan sayur itu biasanya kita kan ngambil dari tanaman-tanaman itu. Jadi manusia itu bisa memanfaatkan alam untuk secara optimal. Selanjutnya yang terakhir, semakin bersyukur pada Allah atas anugerah tanpa akal sehat. Maksudnya ini yaitu kita dengan berpikir kritis, objektif dan seimbang, kita menjadi syukuri atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berpikir kritis adalah orang yang memiliki visi dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang tidak meyakini adanya hari balasan tidak akan berpikir menyiapkan dirinya dengan amal. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? 3 kelompok. Ya, Adi. Saya tidak sembahana dari kelompok 7. Tadi contoh sikap perilaku di abang tuh kayak gimana aja sih? Terima Oke, kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Satu, saya perwakilan dari kelompok 3 langsung Jadi saya ingin bertanya, bagaimana berpikir kritis dapat diterapkan dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam? Terima kasih. Saya Fauzan, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang gimana sih caranya berpikir secara kritis itu. Ya, terima kasih. Saya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Adiasa. Perhatiannya sebentar ya. Sikap yang mencerminkan ulir albab. Sikap ulir albab itu kan adalah seseorang yang memiliki berakal sehat dan berhati nurani. Contohnya itu mereka senantiasa yang mengingat Allah atau melibatkan Allah dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring, seperti dalam kandungan surat Al-Imran ayat 191. Bagaimana caranya agar dapat berpikir kritis? Caranya yaitu kita harus bersedia mengakui kesalahan jika argumentasi kita salah dan orang lain mampu membuktikan bahwa kesalahan tersebut itu benar. Jadi kita nggak boleh ngebantah sama argumen yang benar itu karena kita tahu kalau kita itu salah. Cara bagaimana berpikir kritis dapat diterapkan dalam memahami ajaran Islam. Itu yang pertama, berpikir dulu sebelum bertindak. Lalu menentang penguasa yang kafir dan awas dalam melihat kebenaran serta melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena di ayat Al-Quran terdapat banyak sekali cara-cara kita bagaimana supaya kita dapat berpikir kritis. Sudah terjawab ya, Narismo? Sudah, terima kasih ya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Sekian dari kelompok 1, kami ucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.